Oke, baik. Selamat siang, Ibu Mila. Selamat siang, Ibu Narti. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu Narti? Alhamdulillah, Bu. Kemarin Ibu sempat chat saya. Katanya pengen di coaching. Ada sesuatu nih. Iya, betul sekali, Bu. Hmm, Saya apa? Saya ada masalah di dalam kelas, Bu. Kira-kira masalah apa ya, Bu? Begini, Bu. Saya merasa sedang kewalahan dengan masalah sampah yang ada di dalam kelas, Bu. Jadi saya ingin di-coaching lah oleh Ibu supaya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Oh, gitu. Mungkin Ibu bisa menceritakan secara detail tentang situasi yang Ibu hadapi saat ini. Begini Bu, tiap hari sampah berserakan di mana-mana Bu, di dalam kelas, di lantai, di sudut ruangan, di meja, bahkan di laci meja. Padahal kan selain tidak enak dipandang mata, sampah-sampah tersebut juga bisa menimbulkan penyakit Bu. Ya, jadi masalah ibu sekarang yaitu sampah yang dimana kadang ada di sudut ruangan, kadang juga ada di laci siswa ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi dari situ kan pasti mempengaruhi ya bagaimana suasana kita saat pembelajaran ya. Jadi Iya. apakah semua menurut Ibu ya melihat dari keseharian siswa Ibu, apakah semua siswa membuang sampah di dalam kelas? Tidak semua juga sih, Bu. Tetapi meskipun ada beberapa siswa yang sadar dengan kebersihan, tetapi tetap saja sampahnya itu di mana-mana. Karena lebih banyak siswa yang tidak peduli dengan sampah daripada yang peduli di kebersihannya, Bu. Oh, jadi eh, sebagian besar apa sebagian kecil nih yang sadar akan tentang Sebagian sebagian kecilnya yang sadar, sebagian besarnya yang tidak sadar berarti kebersihan, Bu. berarti lebih besar yang tidak sadarnya ya Bu. Iya, betul. Lebih Ya besar yang tidak sadarnya daripada sadar. berarti memang susah ya Bu kalau misalnya sebagian besar padahal kan kalau kita pikir apa setengah dari semuanya itu kan setidaknya yang lain bisa tertular apa budaya Ah, positifnya itu. Oke, iya betul. jadi apa yang terjadi kira-kira menurut Ibu sebelum masalah ini muncul? Eh, Kalau pagi kan Bu, kalau pagi semuanya kan sudah bersih. Nah, sampai pembelajaran berlangsung dengan baik. Tetapi pada saat setelah jam istirahat, disitulah sampah-sampah itu mulai berhamburan Bu, karena anak-anak membawa makanannya ke dalam kelas untuk dimakan. Jadi pada saat pagi masih bersih, tapi pada saat Ya, istirahat anak-anak sudah jajan, kemudian jajanannya itu dibawa ke dalam kelas. kelas. Hmm. Iya. Memang maksudnya gini Bu, dari situasi itu kan setidaknya kita bisa apa ya mengkoordinir anak-anak begitu supaya jajanannya itu jangan dibawa di dalam kelas. Ya. Oke, nah menurut Ibu nih, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak buang sampah sembarangan? Kalau menurut saya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran mereka, Bu, akan pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, kantin juga tidak terlalu luas untuk menampung anak-anak yang ingin menikmati makanannya, sehingga anak-anak membawa jajanannya ke dalam kelas dan makan di kelas. Seperti itu, Ibu. Jadi masalahnya di sini kurangnya kesadaran siswa, kemudian Ya, kantinnya kurang luas, akibatnya ya, anak-anak membawa jajanan ke dalam kelas. kelas. Ya. Jadi dari kejadian tersebut, eh, apakah itu dapat mempengaruhi pembelajaran di kelas Ibu? Nah,
sampah-sampah itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran, Bu. Karena saya merasa risih dengan sampah-sampah tersebut sehingga pada jam yang semestinya digunakan untuk belajar harus dipakai untuk bersih-bersih kelas dulu. Ya, Jadi jadi menyita waktu, Bu. Iya. ya betul. Jadi betul juga ya Bu ya, apalagi kita tahu bahwa anak TK itu kurang belum apa ya, belum bisa mandiri untuk membersihkan ruangan. Jadi otomatis gurunya yang Ya. harus membersihkan. Oh, Nah, bersihkan. iya betul. Jadi itu kan otomatis akan menunda proses belajar mengajar. Karena kan tidak enak Ya, juga pada saat kita mengajar tapi sampah masih berserakan. masih iya. Menurut Ibu, eh, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak buang sampah sembarangan? Eh, itu tadi, Bu. Faktor yang mempengaruhi itu karena kurangnya kesadaran. Oh iya, oh berarti tadi ini ya, saya kurang fokus ya. Jadi tadi kurangnya kesadaran, selain itu kantinnya yang kurang luas tadi ya Bu ya? Ya, kurang Oh iya kurang luas betul. juga kantinnya kurang Iya, luas. akhirnya anak-anak membawa Mereka membawa makanan itu jajanannya ke dalam kelas. Ya, ke dalam oke. kelas. Ya. Jadi apakah ada hubungan dengan lingkungan atau keluarga tentang masalah sampah tersebut, Bu? Ada, Bu. Karena saya melihat rata-rata anak yang membuang sampah di sembarang tempat itu kebiasaan yang dibawa dari rumahnya. Kebanyakan dari mereka memang sudah terbiasa membuang sampah bukan pada tempat sampah. Karena kebetulan saya memang rumah saya itu di lingkungan mereka, Bu. Kami bertetanggaan. Jadi saya bisa melihat bagaimana keseharian mereka di rumah. Iya. Oke. Jadi menurut Ibu hubungan itu diakibatkan dari kebiasaan dari rumah ya. Jadi memang Ya. sangat penting ya sebenarnya kita mengajarkan bahwa membuang sampah itu akan memberikan dampak. Jadi kita bisa menyasar lingkungan keluarga dulu, baru lingkungan sekolah sehingga nantinya Sekolah. dampak itu akan memberi manfaat ke lingkungan yang lebih luas lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, menurut Ibu, ada hambatan yang Ibu hadapi dari masalah ini? Iya, Bu, ada. Anak-anak masih kurang bisa memahami jika hanya diberikan peringatan saja, karena setiap hari ini saya mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Ternyata mereka masih kurang bisa memahami kalau cuma hanya diberikan peringatan. Tetapi sudah diberikan peringatan setiap hari, tetapi nyatanya sampahnya masih berserakan di mana-mana, Bu. Oh, jadi tidak cukup dengan pernyataan saja Bu ya. Iya, Oke. Nah, kalau ini kita ini apa ya? Nah, menurut kalau Ibu, selain ya. peringatan, kira-kira apa yang bagus eh, untuk mengatasi hambatan tersebut? Selain selain ini memberi Ya. peringatan. Eh, saya rencananya Ibu ingin me- m- memutarkan video kepada mereka, video pembelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Karena kita tahu ada banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah-sampah itu. Apalagi kalau yang di dalam laci itu, Bu, bisa menimbulkan banyak nyamuk, Bu. Iya, betul ya. Iya. Jadi selain Ibu akan beri peringatan, Ibu juga akan menyisipkan pembelajaran tentang Ya. pentingnya menjaga Video, kebersihan ya ya. melalui video Saya pembelajaran. juga ingin mengusulkan membicarakan hal ini kepada bersama rekan guru dan kepala sekolah, dan saya ingin mengusulkan pembuatan tempat duduk di bawah pohon yang ada di depan kantin, karena kebetulan di depan kantin kami itu ada pohon, Bu, yang besar. Jadi mungkin bisa dibuatkan tempat duduk di bawah pohon tersebut supaya mereka bisa menikmati makanannya di sana. Jadi jajanannya ini tidak dibawa ke kelas lagi, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Ibu akan Ya, mengusulkan ke kepala sekolah ya untuk membuat seperti RTH ya Bu ya,
ruang Iya, tempat hijau sehingga anak-anak itu bisa makan di situ sehingga makanannya tidak dibawa di dalam kelas ya. di dalam Oke. kelas ya. Nah, apa yang Ibu bisa ambil hikmahnya atau yang Ibu bisa pelajari dari masalah ini? Saya melihat bahwa tanpa aksi atau perencanaan, Bu, yang masalah ini tidak akan diselesaikan. Kalau cuma hanya sekedar mengingatkan saja, ya tidak bisa. Jadi harus ada aksi nyata. Iya betul sekali karena sesuai dengan ini ya program kita bahwa setelah perencanaan kita harus melakukan aksi nyata. Aksi Eh, nyata, ya betul betul karena sekali. apapun kalau cuma rencana-rencana solusi tidak akan kita temukan. Iya. Hmm. Oke. Nah, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama yang saya sudah rencanakan yaitu saya akan membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dan rekan guru. Ya, itu langkah pertama yang akan saya lakukan, Bu. Jadi langkah pertamanya akan membicarakan kepada kepala sekolah tentang apa Ya, saja yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya. iya, Oke. Eh, tentang jangka waktu nih, berapa iya, iya. jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu itu? Em, Kalau untuk Insya Allah, saya rencana besok sudah akan menyampaikan hal ini kepada rekan guru dan kepala sekolah. Jadi secepatnya lah, Bu, ya, secepatnya. Karena saya juga ingin secepatnya masalah ini bisa teratasi. Saya sudah risih dengan sampahnya, Bu. Jadi akan secepatnya ya Ibu Iya, lakukan aksi nyata tersebut supaya itu tidak nantinya tidak mengganggu pembelajaran juga. Kalau iya, kita betul. menunda-nunda itu artinya kita tidak bisa menciptakan apa kondisi yang kondusif buat anak-anak. Iya. Oke. Nah, setelah mencari solusi dari permasalahan, bagaimana perasaan Ibu terhadap keputusan yang Ibu akan ambil? Perasaan saya setelah mencari solusi dari permasalahan ini, saya merasa tidak sabaran lagi untuk mencoba, Bu. Greget ya Bu, berarti Seramet ya. iya karena kalau kita selalu menyimpan masalah tersebut tanpa kita cari solusinya Iya, seperti beban ya iya. yang jadi pikiran. Kapan Tapi berakhirnya ini? iya betul. Tapi setelah Iya, Ibu ada rencana sudah harus cepat dieksekusi ya. iya, Bu. Saya rencananya akan segera melakukannya dan saya juga merasa sudah sangat mantap untuk melakukan aksi-aksi saya yang sudah saya rencanakan ini. Oke, nah mantap itu Bu ya. Jadi menurut Ibu apa komitmen terhadap rencana yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya yaitu saya tidak akan berdiam diri, Bu. Dan akan terus berusaha agar masalah sampah ini dapat teratasi secepatnya. Itu Iya, komitmen saya. eh, iya mantap. Berarti ibunya memang jenis ibu guru yang betul-betul memperhatikan kenyamanan siswa ya. Karena memang kalau kita eh, apa dibiarkan begitu saja itu artinya akan menambah masalah lagi kalau dibiarkan Iya, seperti itu. betul. Oke, apa ya? Hmm, bagaimana memastikan kira-kira bahwa tindakan yang ibu akan jalankan nanti itu akan berjalan baik? Saya bisa memastikan tindakan yang saya ambil itu berjalan sesuai target jika ruangan kelasku sudah kembali bersih dan tidak terdapat sampah yang berserakan lagi sampai jam pulang sekolah, Bu. Oh iya, Itu targetnya. iya berarti targetnya ibu pada saat sampah itu sudah tidak berserakan lagi, berarti ibu sudah mencapai progres yang ibu inginkan ya. Iya. Jadi kapan nih rencana ini akan dimulai?
mulai besok, Bu. Insya Allah saya sudah akan memulai aksi-aksi saya, mulai dari membicarakan dengan kepala sekolah dan rekan guru. Saya juga akan mulai mencarikan video-video pembelajaran tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Iya, Jadi rencana Ibu akan dimulai besok, kemudian akan mencari video-video pembelajaran yang sesuai dengan topik iya, sampah ini ya Bu ya. Nah, iya. apa ya kira-kira yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, banyak sekali yang saya dapatkan. Setelah saya bincang-bincang dengan Ibu Narti, saya merasa jadi plong dan mendapatkan ide-ide dan keberanian diri, Bu. Itu yang utama, keberanian diri untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah di kelas saya. Ya, berarti Ibu menjadi lebih percaya diri ya dalam menyelesaikan semua masalah. Karena kalaupun ada masalah tetapi kita diamkan tanpa kita bicarakan, itu akan menjadi beban berat. Dan ternyata Ibu Mila Iya, dengan Bu. membicarakan seperti ini akhirnya plong juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, nah kan itu kita sudah membicarakan rencananya, targetnya, kapan dimulainya. Eh, Setelah Ibu melaksanakan nantinya, saya akan menunggu bagaimana progres dari apa yang Ibu rencanakan ya. Ibu bisa Iya, eh, menyampaikannya ke saya nanti. Bagaimana? siap. Nanti O- saya hubungi kembali Ibu Narti. Oke, baik. Terima kasih Ibu Narti atas Iya, kesempatannya. iya, sama-sama, Bu. Oke, kalau gitu saya ini dulu ya karena kebetulan saya juga ada kegiatan dulu. Nanti kita ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Oke.